Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa rasulih. Segala puji dan syukur tentunya kita senantiasa panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, serta salam dan salawat senantiasa kita aturkan kehadirat junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sobat sekalian, hari ini kita kembali bertemu di dalam mata kuliah pembelajaran sistem kontrol atau sistem kendali. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan coba membahas dasar daripada sistem kontrol atau dasar daripada sistem kontrol atau konsep dan definisi daripada sistem kontrol. Anggaplah pertemuan hari ini adalah sebuah introduction atau pengantar kita untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, tidak di slide berikut ini kita akan coba membahas di pertemuan pertama, yakni pengantar dari sistem kontrol. Apa saja yang akan kita bahas di pertemuan kali ini? Yang pertama itu ada outline atau sub CPMK, maksudnya sub CPMK itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah kita. Nah, yang pertama kita akan coba membahas pengertian daripada sistem kontrol. Di dalamnya itu berupa definisi-definisi komponen sistem kendali. Terus nanti kita akan coba membahas pengelompokan daripada sistem kontrol. Di dalamnya itu ada sistem kontrol manual yang digerakkan oleh operator, ada sistem kontrol otomatis yang digerakkan oleh sistem komputerisasi, terus close dan open loop, kontrol terbuka sama kontrol tertutup, ada continue dan discontinue, apa saja itu maksudnya, dan kita juga akan membahas di pertemuan ini adalah servo dan regulator. Lanjut, setelah itu kita akan mencoba menganalisis sistem kerja plan atau sistem kerja daripada proses sistem kendali yang akan kita kerjakan atau desain, menganalisis dan memahami perilaku suatu sistem ketika diberikan input tertentu. Terus materi yang keempat itu penerapan daripada sistem kontrol, penerapan dari rancangan atau desain yang kita buat, desain atau sistem kontrol yang kita buat. Memahami penerapan kontrol otomatis, kontrol on off, dan kontrol sekuensial. Nah, seperti itu. Dalam beberapa tahun terakhir, sistem kontrol semakin penting dalam pengembangan dan kemajuan peradaban teknologi modern. Peran dari sistem kontrol atau sistem kendali dalam dunia industri sangatlah dibutuhkan pada baik itu pada pesawat, ruang angkasa, peluru kendali, sistem kemudi pesawat maupun kapal laut. Sistem kontrol juga merupakan bagian yang sangat penting dan terpadu dari proses-proses dalam pabrik dan industri modern. Nah, sebagai contoh itu sistem kontrol sangat diperlukan dalam operasi di industri untuk mengontrol tekanan, temperatur, kelembaban, viskositas, dan proses lain dalam industri. Nah, pengerjaan dengan mesin perkakas, penanganan dan perakitan bagian-bagian mekanik dalam industri manufaktur dan sebagainya. Apa sih arti daripada sistem kendali? Sistem kendali adalah suatu sistem yang terdiri dari device atau peralatan, mekanisme kerja atau algoritma tertentu yang mengatur keluaran dari sistem lain agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, rekan-rekan, di depan Anda saat ini, slide yang Anda lihat di sini ada bagan sederhana daripada sistem kendali ya, bagan sederhana daripada sistem kendali yang biasa juga disebut dengan diagram balok sistem kendali.
Nah, saya akan menjelaskan sedikit terkait konsep daripada sistem kendali berdasarkan bagan ini. Nah, sesuai yang sebelumnya kita telah ketahui bersama bahwa pengertian daripada sistem kendali adalah suatu sistem yang terdiri dari, nah ini suatu sistem ini masih kurang tepat ya. Jadi suatu sistem yang terdiri dari device atau peralatan. Sebentar kita coba jelaskan lebih detail lagi. Suatu sistem yang terdiri dari device atau peralatan, mekanisme kerja atau algoritma tertentu yang mengatur keluaran dari sistem lain agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, menurut bagannya ini bisa dikatakan bahwa sistem kendali adalah sekumpulan komponen atau perangkat kendali yang saling berinteraksi atau bekerja sama untuk melakukan pengendalian. Untuk melakukan pengendalian terhadap suatu proses. Jadi analoginya seperti ini. Bagi rekan-rekan peserta diklat, jikalau Anda terdidik sebagai seorang taruna dan berada di sekolah boarding school, teman-teman pasti atau rekan-rekan pasti merasakan bagaimana kondisi simulasi jaga di atas kapal. Nah, ini juga bisa dianalogikan sebagai sistem kendali yang kita lakukan di atas kapal. Bagaimana seorang kru melakukan jaga di atas kapal, apa yang mereka awasi, apa yang harus mereka kendalikan pada saat terjadi kondisi darurat. Nah, itu analogi yang sederhana ya. Bagaimana proses pengawasan, bagaimana proses perhitungan, bagaimana proses pengendalian yang harus dilakukan secara bersama-sama ketika ada target atau tujuan yang akan dia capai. Nah, inilah analogi sederhana. Yang pertama ya, kru jaga di atas kapal. Nah, pasti ada komponen-komponen yang saling terlibat dan bekerja sama agar tujuan atau target yang diinginkan itu tercapai. Nah, untuk analogi keduanya itu bisa kita analogikan dengan mesin cuci. Mesin cuci 2 tabung. Nah, mesin cuci yang tentunya kita ketahui bersama prinsip kerjanya itu dia secara umum bekerja berdasarkan timer. Jadi ketika timernya itu berhitung 15 menit, maka saat timernya selesai di waktu 15 menit, timernya akan mati tentunya, atau off. Nah, si mesin cuci ini tidak akan merubah hasil dari bahan cucian. Begitu timernya berhenti berhitung, maka dia akan menghasilkan bahan cucian sesuai dengan perhitungan timernya. Bahan cucian sesuai dengan perhitungan timernya. Nah, dia tidak akan mempengaruhi output, tidak akan mempengaruhi nilai inputan ya, tidak akan mempengaruhi nilai inputan atau set point
terhadap keluaran daripada hasil mesin cuci. Contohnya, ketika kalian mencuci 15 menit, setelah selesai 15 menit, apakah bahan cucian itu bersih sesuai dengan yang kita inginkan? Tentunya tidak akan sesuai dengan yang kita inginkan, kan? Umpamanya bisa jadi terjadi deviasi, terjadi selisih antara set point dengan atau inputan yang kita inginkan dengan hasil yang dikeluarkan oleh mesin cuci. Nah, seperti umpamanya terjadi sobekan pada bahan cucian, baju Anda mungkin sobek, terus bahan cucian Anda mungkin atau pakaian Anda kancingnya lepas. Nah, ini tidak akan mempengaruhi kerja daripada sistem mesin cuci. Jadi dia cuma menghitung aja, gitu. Ataukah dia ternoda dengan bahan warna pakaian yang lain. Nah, ini tidak akan menjadi pertimbangan oleh mesin cuci. Intinya, mesin cuci bekerja berdasarkan timer. Timer selesai, habis. Nah, mesin cuci juga akan berhenti mencuci. Jadi hasilnya tidak terlalu signifikan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini bagan sederhananya seperti ini. Di bagan sederhananya ada inputan itu berupa set point, ada target, sama tujuan output yang diinginkan. Nah, set point ini kemudian akan diproses oleh sistem dan sistem akan melakukan aksi untuk menghasilkan output sesuai dengan inputan yang diinginkan. Outputnya itu ya berupa respon, aktual output, atau kondisi real keluaran. Nah, seperti tadi, jikalau keluaran ini ternyata sesuai dengan inputan atau set point yang kita inginkan, maka tentunya sistem kontrol ini bekerja dengan baik. Jikalau output sesuai dengan set point yang kita input, artinya ini terjadi sesuatu sistem kontrol yang optimal. Seperti itu. Nah, komponen-komponen apa saja yang terlibat di sistem kendali ini? Nah, ini ada komponen. Nah, ini ada komponen atau perangkat kendali. Nah, ini akan kita jelaskan di slide berikutnya. Di slide ini kita lihat bagan sederhana juga atau balok diagram. Di sini terdapat ada dua komponen utama yang saling berinteraksi. Ada plane dan yang kedua ada sistem atau pengendali. Biasa juga saya sebut dia dengan controller. Nah, di bagan sederhana ini terdapat dua komponen, yakni plane dan pengendali atau controller. Nah, apa itu plane? Plane itu adalah peralatan yang melakukan proses keluaran, ya, yang melakukan proses keluaran. Nah, proses keluaran ini yang akan disesuaikan dengan set point daripada input. Seperti itu. Jikalau outputnya tadi sesuai dengan input, maka tentunya sistem kontrol itu bekerja dengan optimal. Dan perangkat kedua atau komponen kedua ada pengendali atau controller. Nah, pengendali ini adalah operator atau manusia yang mengendalikan atau melakukan proses masukan
terhadap input, kan? Terhadap input, masukan terhadap input, dan akan memberikan aksi atau sinyal keluaran terhadap plan. Nah, Anda sebagai pengendali, Anda sebagai controller menginginkan suatu plan itu bernilai 1 atau bernilai 0. Nah, itu tergantung daripada pengendalinya. Apakah dia melakukan set point-nya on ataukah melakukan set point-nya off. Nah, kita ambil contoh, plan-nya itu adalah sebuah lampu. Dengan pengendali adalah sebuah saklar. Nah, sinyal yang diberikan oleh saklar apakah berupa on atau off. Nah, ini yang dibaca oleh plan atau mengkonversi sinyal masukan daripada pengendali berupa on menjadi nyala atau on ataukah padam atau mati atau off, seperti itu. Jadi kondisi plan dia tergantung daripada pengendalinya. Pengendali sinyal apa yang diberikan kepada plan. Artinya set point daripada pengendali, set point yang dikirimkan oleh pengendali apakah ditanggapi dengan baik oleh output atau plan. Hasil yang diinginkan. Jikalau sesuai dengan hasil yang diinginkan berarti terjadi sistem kontrol yang baik. Seperti itu. Contoh lagi mungkin AC. Ada nilai suhu atau temperatur yang dikirimkan oleh pengendali kepada plan. Plannya itu umpamanya AC. Nah, berapa derajat Celcius? Nah, itu kemudian yang akan diproses oleh plan si AC untuk memberikan keluaran sesuai dengan set point yang diberikan oleh pengendali. Itu analogi untuk bagan sederhana, komponen sederhana daripada sistem kendali. Di sini terdapat lagi ada bagan sistem kendali yang agak sedikit kompleks. Karena kenapa? Di sini sudah terdapat 4 buah komponen. Yang tadinya kan cuma 2 komponen, ada plan, ada pengendali. Dan sedangkan di slide berikutnya di sini ada 4 komponen. Yang pertama itu ada plan, yang kedua itu ada pengendali, ketiga itu ada sensor, dan yang keempat itu adalah junction atau pembanding. Nah, untuk komponen sederhana yang lebih kompleks ini terdapat 4 bahagian komponen yang saling berinteraksi untuk mendapatkan hasil daripada sistem kendali yang lebih baik lagi. Karena kenapa? Di sini sudah ada sensor. Sensor ini sebagai pengukur. Apa yang diukur? Yang diukur adalah keluaran, output. Apakah keluaran ini sudah sesuai dengan set point yang diberikan oleh inputan.
Nah, dia ukur apakah terjadi selisih ataukah memang sudah sesuai dengan set point, maka eh, maka hasilnya ya tentunya sesuai dengan yang diinginkan. Jadi sensor ini sebagai pengukur. Nah, inilah dia di sini sebagai komponen yang ketiga, dia sebagai pengukur. Nah, dari pengukuran sensor ini kemudian akan dikirim ke junction untuk dibandingkan. Nah, disinilah nanti tercipta selisih. Di sini nanti ada selisih, di mana selisih ini sebagai error. Apakah ada selisih? Jika tidak selisih ya tentu hasilnya ya sesuai dengan yang kita inginkan kan. Artinya sistem kontrolnya itu berjalan dengan baik. Tetapi kalau ada selisih, nah selisih ini kemudian yang akan coba untuk diminimalisir, di set point lagi, dilakukan aksi lagi untuk menurunkan error-error ini, selisih ini. Gitu. Jadi junction ini sebagai komponen yang keempat adalah pembanding antara input dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh sensor tadi. Jadi apakah dia ada error, apakah dia ada selisih. Gitu. Dia sebagai pembanding. Nah, kita ambil contoh lagi, plan-nya itu kita jadikan dia sebagai AC, ya kan? AC. Anda sebagai operator mengirimkan set point itu sebesar 20 derajat Celcius. Jadi yang dibaca oleh pengendali adalah 20 derajat Celcius. Kita analogikan AC, pengendali memberikan set point sebesar 20 derajat Celcius. Ternyata setelah pengendali mengirimkan sinyal kepada plan untuk memberikan hasil yang sesuai dengan set point, ternyata keluarannya itu memberikan suhu sebesar 25 derajat Celcius. Nah, ini kemudian akan dikonversi oleh sensor. Ternyata ada yang terjadi ketidaksesuaian antara set point dengan hasil yang diberikan oleh plan. Nah, inilah kemudian yang dikirim kembali kepada junction untuk membandingkan berapa selisih atau deviasi antara set point dengan output. Ternyata dihitung oleh pembanding dari set point itu 20 outputnya 25 derajat Celcius dikurang set point 20 derajat Celcius, ternyata ada selisih 5 derajat Celcius yang harus dilakukan aksi kembali oleh pengendali untuk menurunkan error yang terjadi. Nah, ini fungsi daripada pembanding tadi. Dia mencoba untuk meminimalisir terjadinya error yang lebih kecil. Nah, inilah guna daripada komponen sistem kendali yang lebih kompleks ini. Jadi sudah ada sensor sebagai pengukur dari hasil yang dikeluarkan oleh plan. Kemudian dari hasil pengukuran tersebut dibandingkanlah dengan set point, apakah sudah sesuai dengan set point atau target yang diberikan atau tidak. Jikalau ternyata sudah sesuai, ya tentunya outputnya ini menjadi kondisi real keluaran, kondisi yang diterima oleh pengguna daripada sistem kendali. Jikalau tidak sesuai tadi, junction ini akan memberikan sinyal kepada operator untuk melakukan aksi kembali, menurunkan semaksimal mungkin error yang terjadi. Nah, berikutnya kita akan membahas definisi-definisi daripada sistem kendali. Nah, apa-apa saja definisi-definisi yang sudah tadi kita jelaskan di awal ya.
Jadi di situ ada reference atau masukan acuan atau set point atau pengendali. Nah, apa itu? Adalah besar proses variabel yang dikehendaki. Sebuah kendali akan selalu berusaha menyamakan variabel yang dikendalikan dengan set point. Jadi besar proses variabel yang dikehendaki. Artinya berapa set point yang diberikan kepada plan. Seperti itu. Terus ada error. Error itu adalah selisih antara set point dikurangi measure variable atau feedbacknya tadi. Jadi error bisa negatif, bisa juga positif. Sebaliknya, bila set point lebih kecil dari measure variable atau feedback, error menjadi negatif. Sehingga ditemukanlah rumusnya E sama dengan set point dikurang proses value. Nah, yang tadi yang sebelumnya tadi error itu tercapai ketika sudah masuk di bagian junction ya atau pembanding. Nah, terus ada lagi plan. Plan adalah seperangkat peralatan yang terdiri dari beberapa bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan operasi tertentu agar mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan pengendali. Contohnya itu adalah berupa motor listrik, lampu, mobil, pesawat, dan lain-lain. Nah, seperti itu, plan. Terus ada proses. Proses adalah operasi yang berlangsung kontinu, terdiri dari beberapa aksi atau perubahan yang dikendalikan untuk mencapai hasil tertentu. Input proses dapat bermacam-macam, yang pasti merupakan besaran yang dimanipulasi oleh final control element atau control valve-nya agar variabel yang dimaksud sama dengan set point. Nah, input proses ini juga disebut variabel yang dimanipulasi. Variabel yang dimanipulasi adalah maksudnya ada value atau nilai yang kita set atau setting sehingga nilai tersebut sesuai dengan input atau target yang kita inginkan. Nah, itu yang disebut dengan variabel manipulasi. Inputan yang saudara-saudara kirimkan kepada AC, umpamanya melalui remote controlnya. Nah, berapa yang saudara-saudara inginkan atau melakukan settingan temperatur pada remote control AC. Umpamanya teman-teman inginkan 20 derajat Celcius. Ternyata 20 derajat Celcius itu masih belum sesuai di mendinginkan suhu ruangan yang saudara-saudara tempatin. Nah, kemudian disetting ulang lagi. Nah, itulah yang dinamakan variabel yang dimanipulasi. Ada nilai yang disetting sehingga nilai tersebut sesuai dengan target yang kita inginkan. Terus ada lagi yang tadi variabel yang dimanipulasi atau kontrol sinyal adalah input dari suatu proses yang dapat dimanipulasi atau diubah-ubah besarnya agar proses variabel atau variabel yang dikendalikan besarnya sama dengan set point. Nah, seperti itu tadi yang baru tadi saya jelaskan ya. Ada nilai yang diubah-ubah atau diset sesuai dengan yang controller inginkan atau pengendali inginkan. Terus ada kemudian definisi daripada aktuator. Aktuator adalah piranti yang digunakan untuk menggerakkan atau mengatur proses. Perangkat bisa dibuat dari sistem motor listrik berupa motor DC servo, stepper, ultrasonic motor, linear motor, torsi motor atau solenoid. Nah, bisa berupa juga pneumatik atau hidrolik. Nah, ini untuk meningkatkan tenaga mekanik aktuator atau torsi gerakan, maka bisa dipasang sistem gearbox atau Spross chain. Nah, itu aktuator. Kemudian definisi daripada gangguan atau disturbance. Dari setiap sistem yang kita rancang atau kita desain, selalu pasti akan ada namanya disturbance atau gangguan. Nah, apa itu gangguan? Ya berupa baik itu gangguan secara internal yang diterima oleh sistem tersebut, seperti kita anggap virus di dalam komputer. Nah, itu adalah sebuah gangguan yang bisa
mengubah nilai set point gitulah. Jadi atau bisa dilihat di slide bahwa gangguan, definisi daripada gangguan itu besaran lain selain variabel yang dimanipulasi yang dapat menyebabkan perubahan variabel yang dikendalikan. Besaran ini lazim disebut juga dengan load atau beban. Artinya sinyal ini dalam sistem tidak diinginkan karena akan mempengaruhi nilai keluaran. Nah, selalu ada gangguan kan dari setiap sistem. Mau itu berupa noise, apalagi rugi-rugi daya yang dihasilkan pada saat transmisi arus listrik. Nah, inilah gangguan-gangguan yang pasti akan terjadi pada suatu sistem. Terus ada juga yang dinamakan elemen pengukur. Elemen pengukur adalah bagian paling ujung suatu sistem pengukuran atau measuring system. Contoh elemen pengukur yang banyak dipakai misalnya thermocouple atau orifice plate. Bagian ini juga disebut dengan sensor atau primary element. Nah, yang tadi sensor di dalam blok diagram yang lebih kompleks tadi sudah ada sensornya sebagai pengukur aksi keluaran yang dihasilkan oleh plant. Nah, inilah kemudian menjadi elemen pengukur sehingga ada perbandingan antara output yang dihasilkan plant dengan set point yang kita berikan kepada sistem. Terus ada yang dinamakan transmitter atau sensor, alat yang berfungsi untuk membaca sinyal sensing elemen dan mengubahnya menjadi sinyal yang dapat dimengerti oleh controller. Contoh sensor temperatur, sensor cahaya, fire sensor, dan lain-lain. Kurang lebih elemen pengukur sama transmitter atau sensor ini adalah dua perangkat yang tidak bisa terpisahkan. Kalau ada sensor elemen pengukur, maka transmitter juga ada di dalamnya. Gitu. Jadi ada yang menerima dan ada yang melemparkan suatu sinyal. Nah, transmitter ini yang melemparkan sinyal tersebut. Gitu. Terus definisi berikutnya ada measure variable atau feedback. Sinyal yang keluar dari transmitter, besaran ini merupakan cerminan besarnya sinyal sistem pengukuran. Nah, ada measure variable. Terus definisi berikutnya ada alat pengendali atau controller. Alat pengendali sepenuhnya menggantikan peran manusia dalam mengendalikan suatu proses. Controller merupakan elemen yang mengerjakan 3 dari 4 tahap pengaturan, yaitu membandingkan set point dengan measurement variable, menghitung berapa banyak koreksi yang harus dilakukan, dan mengeluarkan sinyal koreksi sesuai dengan hasil perhitungannya. Nah, itulah alat pengendali, tugas daripada alat pengendali. Terus definisi berikutnya ada control unit. Bagian dari controller yang menghitung besarnya koreksi yang diperlukan. Input control unit adalah error, dan outputnya adalah sinyal yang keluar dari controller atau manipulasi variabel. Unit pengendali memiliki fungsi transfer yang tergantung pada jenis controller. Output unit pengendali adalah hasil penyelesaian matematik fungsi transfer dengan memasukkan nilai error sebagai input. Terus ada final control element atau output atau variabel yang dikendalikan adalah mengubah measurement variabel dengan cara memanipulasi besarnya manipulat variabel berdasarkan perintah controller. Nah, itu tadi definisi-definisi dari konsep sistem kendali. Jadi definisi-definisi tersebut teman-teman harus ketahui karena akan sering nantinya berhadapan dengan bahasa-bahasa seperti ini. Nah, baik, kita coba akan menerangkan satu persatu fungsi daripada konsep kerja sistem yang ada di sistem kendali, seperti plan. Nah, plan ini adalah berupa perangkat tadi kan, perangkat atau equipment
perangkat atau equipment atau peralatan yang mengubah suatu energi ke energi lain. Sebagai contoh, energi listrik pada motor listrik. Nah, keluarannya itu berupa energi kimia. Terus ada juga energi kimia berupa tabung reaktor. Tabung reaktor inputannya adalah energi kimia kan. Nah, yang dihasilkan nanti akan menjadi energi listrik. Terus jikalau plannya itu berupa generator, maka inputannya berupa energi potensial. Nah, generator tersebut akan menghasilkan energi listrik. Jadi plan ini adalah plan ini adalah peralatan yang kita inginkan sesuai kebutuhan. Energi apa yang kita inginkan oleh plan. Sebagai contoh AC, plannya adalah berupa AC. Nah, energi apa yang dihasilkan oleh AC? Ya, umpamanya temperatur, suhu, ya kan? Suhu, temperatur dingin. Nah, terus inputnya berupa listrik kan, energi listrik. Nah, energi listrik yang kemudian diberikan oleh AC dan outputnya berupa temperatur atau dingin. Lampu, umpamanya plannya berupa lampu. Nah, dari energi listrik, lampu kemudian berubah menjadi energi cahaya. Berapa lumen berapa lumen yang dikeluarkan oleh cahaya? Intensitas cahaya berapa? Intensitas cahaya yang dikeluarkan oleh lampu tersebut berapa? Nah, jadi plan itu adalah mengubah energi satu bentuk ke bentuk lainnya sesuai dengan kebutuhan kita. Umpamanya motor listrik tadi. Motor listrik apa yang kita mau gerakkan. Jadi hasilnya adalah mekanik kan, atau gerakan atau perubahan gerak. Seperti itu, dari energi listrik berubah menjadi energi listrik. Terus sistem konversi yang kedua itu ada controller atau pengendali. Nah, tugas daripada pengendali atau controller ini adalah untuk mengoreksi masukan atau error daripada error di junction tadi, pembanding. Error yang dihasilkan junction atau pembanding. Nah, perlu diketahui error itu pada sistem closed loop. Error pada closed loop itu berupa pada closed loop itu yang dihasilkan pembanding berupa error. Sedangkan pada open loop yang dihasilkan oleh pembanding itu atau aksi yang dikirimkan kepada controller itu berupa set point. Jadi ini ada dua yang diberikan oleh pengendali itu, ada dua, yakni ada berupa error atau set point tergantung daripada model diagram kendalinya. Apakah dia menggunakan closed loop? Kalau dia menggunakan closed loop berarti yang dikirimkan kepada kontrol itu berupa error, atau yang dibaca oleh oleh junction itu adalah error, dan pada rangkaian open loop yang dibaca oleh pembanding adalah set point. Nah, setelah diproses oleh pada pengendali, maka
yang dihasilkan adalah sinyal kendali atau masukan ke plan. Nah, gitu. Jadi setelah controller atau pengendali mendapatkan set point atau error, maka dia akan mengirimkan masukan kepada plan. Dia akan mengirimkan masukan kepada plan. Apakah itu berupa nilai suhu, ataukah nilai listrik, maka akan diproses oleh plan, gitu ya. Nah, terus untuk komponen berikutnya di sini ada sensor. Nah, sensor adalah mengubah besaran lain ke dalam bentuk besaran listrik. Nah, contohnya teman-teman menggunakan sensor. Ini adalah komponen ketiga tadi ya. Komponen ketiga pada sistem kendali yang lebih kompleks. Jadi, sensor ini sebagai pengukur terhadap output yang dihasilkan oleh plan. Pengukur dari hasil output plan. Nah, jadi besaran apa yang diukur oleh sensor? Besaran lainnya seperti umpamanya plannya itu AC ya. Jadi yang diukur adalah suhu. Biasanya sensor suhu itu menggunakan IC LM35. Nah, ini yang biasanya mengukur berapa besaran energi listrik yang dihasilkan oleh AC. Umpamanya AC tersebut memberikan besarannya 1 derajat Celcius. Nah, maka dia akan bandingkan, sensor ini akan ukur berapa milivolt yang dihasilkan oleh 1 derajat Celcius. Umpamanya 1 derajat Celcius itu 10 milivolt. Ya. Jadi kalau teman-teman berikan dia set point 2 derajat Celcius, maka sensor akan mengukur dalam bentuk energi listrik itu sebesar 20 milivolt. Ya, satuan daripada sensor itu, sensor IC LM35 itu adalah milivolt per derajat Celcius kan. Seperti itu. Nah, umpamanya satu contoh plane-nya itu berupa lampu. Yang diukur tentunya intensitas cahaya kan. Intensitas cahaya. Nah, berapa besaran lumen yang dihasilkan oleh umpamanya 100 lumen. Kan? 100 lumen berapa besaran yang diukur oleh sensor adalah umpamanya ini contoh aja ya, 1 milivolt. Terus umpamanya 200 lumen intensitas cahaya sebuah lampu, diukur energi listriknya menjadi 2 milivolt. Jadi sensor adalah sebagai alat pengukur energi listrik, besaran dalam bentuk energi listrik. Oke, kemudian kita lanjut ke sistem konversi pada plan berikutnya. Fungsi berikutnya ada junction. Nah, ini tadi adalah pembanding ya. Junction atau pembanding. Nah, ini yang akan nanti membandingkan berapa selisih atau error yang dihasilkan oleh output plan. Nah, ini akan menghitung apakah dia ada error ataukah tidak. Jadi ada selisih atau tidak. Jikalau selisihnya itu 0, berarti ya aksinya maka pengendali atau plan tadi tidak melakukan aksi kembali karena output sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kalaupun nanti ada error,
umpamanya tadi kita di set point itu kita buat 20 derajat Celcius, ternyata hasil pengukuran oleh sensor terdapat 25 derajat Celcius. Nah, di sini ada selisih antara set point dengan keluaran daripada plan dengan set point. Jadi 25 derajat Celcius dikurang 20 derajat Celcius sama dengan 5 derajat Celcius. Nah, ini kemudian yang didapatkan oleh junction untuk memperbaiki kembali set point yang kita buat atau mengirimkan aksi kepada pengendali atau controller untuk melakukan aksi, variabel manipulasi. Jadi setelah junction membaca atau membandingkan antara keluaran dengan set point itu ada beda, ada error, ada selisih, maka akan diberikan sinyal kepada pengendali kembali untuk melakukan set point, sehingga antara output keluaran dengan set point itu betul-betul tercapai sesuai dengan target yang kita inginkan oleh sistem. Nah, seperti itu. Terus apa saja sih syarat optimal sistem kontrol? Istilahnya ya syarat sehingga sistem kontrol itu dinyatakan bahwa sistem kontrol ini beroperasinya baik. Gitu. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi oleh sistem kontrol, yakni yang pertama itu harus memiliki akurasi atau presisi yang tinggi. Ya. Terus yang kedua itu memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap perubahan masukan, namun sedikit sensitivitas terhadap gangguan yang diterima internal sistem. Terus ada yang ketiga atau C, tahan terhadap noise dari luar. Yang D, memiliki stabilitas. Terus E, keluaran cepat terhadap respon pengendali yang diinginkan atau set point. Terus F itu memiliki kemampuan redaman yang baik sehingga osilasi yang muncul saat menuju kestabilan dapat diminimalisir. Nah, ini adalah kriteria sistem kontrol itu dikatakan baik. Maka harus tercapai hal-hal yang seperti ini. Terus pembahasan berikutnya yakni pengelompokan daripada sistem kontrol. Pengelompokan sistem kontrol itu yang pertama itu manual dan otomatis. Terus nanti ada jaringan tertutup, closed loop, dan jaringan terbuka atau open loop. Terus ada yang ketiga itu continue atau analog dan discontinue, digital dan discrete. Terus yang keempat servo dan regulator. Terus yang kelima itu menu sesuai dengan penggeraknya itu ada elektris, pneumatis atau udara atau angin, terus hidrolis berupa cairan, dan mekanis. Nah, menurut aksi pengontrolannya ada discontinue atau digital berupa kontrol on off, PLC atau microcontroller, ada continue atau analog seperti proporsional, integral, proporsional plus integral, ada proporsional plus derivatif, ada proporsional plus integral plus derivatif, PID. Nah, ini kemudian kita akan bahas di pertemuan berikutnya.